selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari rekan muda dimanapun berada. Saya berharap pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali semua aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Kita mengawali dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Titus pasal 2 ayat 11, demikian dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Enunga tarida asini rohani debata sibahin haluani salhut jolma. Ya, demikian dikatakan. Saudara-saudari, kalau kita mendengarkan sapaan di dalam berbagai agama atau di dalam berbagai suku, seperti misalnya Assalamualaikum atau Shalom Aleichem atau Salam Sejahtera, atau dalam bahasa Hindu Om Swastiastu, dalam bahasa Buddha atau agama Buddha Namo Buddhaya, dalam bahasa Batak Horas, dalam bahasa Jawa Rahayu Rahajeng, atau dalam bahasa Sunda dikatakan Sampurasun. Nah, kalau kita mengartikan semua kata-kata sapaan atau salam itu, semuanya berarti salam atau selamat, begitu. Dan di dalam atau di balik sapaan itu ada harapan dan ada doa kepada orang yang kita sapa itu supaya dia memperoleh keselamatan dan dalam keadaan sehat sejahtera. Demikian juga kiranya kita yang menyampaikan salam itu. Nah, saudara-saudari, demikian juga kalau kita melihat berbagai acara di dalam kehidupan kita ini, apakah acara setelah baptisan, acara setelah lepas sidi, acara setelah pernikahan, semua orang menyampaikan doa dan harapan supaya seseorang yang dibaptis, yang disidikan, atau yang baru menikah, atau acara masuk ke rumah, orang yang menempati rumah itu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat-selamat ke depannya. Dan itulah doa, itulah harapan. Karena apa? Karena kita sebagai manusia ini membutuhkan yang namanya keselamatan, membutuhkan yang namanya keadaan kita jauh dari mara dan bahaya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas kita sepanjang hari, kita berharap kita semuanya melakukannya dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, mengawali sampai juga mengakhirinya. Demikian kalau kita juga naik pesawat atau naik kendaraan di tempat-tempat umum, mereka menganjurkan untuk setiap kita juga untuk berdoa dulu supaya seluruh perjalanan kita berjalan secara lancar dan kita selamat sampai di tujuan. Itu sesuatu yang kita inginkan, itu sesuatu yang kita harapkan, dan itulah yang sangat diinginkan oleh manusia di dalam perjalanannya di dunia ini, bahkan kepada kehidupan yang akan datang, supaya dia selamat, supaya dia jauh dari mara bahaya, supaya tidak ada halangan, tidak ada hambatan, seluruh perjalanannya lancar, dan dia bisa menyelesaikannya dengan sehat, dengan selamat. Dan itulah sukacita setiap orang, jikalau dia memperoleh keselamatan apapun yang dia lakukan. Saudara-saudari, tapi bukan hanya keselamatan dunia yang dicari oleh manusia. Manusia sangat berkeinginan untuk juga nanti ketika dia menjalani kehidupannya di dunia ini berakhir, dia mendapatkan keselamatan jiwa dan raganya.
Itulah sebabnya manusia beragama. Dengan beragama, dia menemukan jalan keselamatan itu melalui ajaran-ajaran, melalui hukum dan perintah, melalui penyembahan, melalui doa, melalui ritus-ritus yang dia lakukan. Satu tujuannya adalah supaya memperoleh keselamatan, supaya dia bisa mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan selamat, dan selamat memperoleh kehidupan yang akan datang. Tapi saudara-saudara, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dan diungkapkan satu keselamatan yang abadi, yang bisa menjamin kita memperoleh keselamatan itu, yang menjamin kita menerima penyertaan selama di dunia ini dan di kehidupan yang akan datang, yaitu kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Itulah keselamatan yang pasti. Itulah jaminan yang sesungguhnya yang akan mampu menyelamatkan kita. Karena Yesuslah yang mengatakan, aku adalah jalan keselamatan dan hidup. Hanya melalui akulah orang memperoleh keselamatan sampai kepada Bapa. Hanya di dalam Yesus itulah kita memperoleh keselamatan. Selamat di dunia ini, karena Tuhan menjanjikan penyertaan kepada kita. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Dia memang sudah naik ke surga, tapi Dia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk selalu menyertai kita, menghibur kita, menguatkan, mengangkat kita ketika kita jatuh, dan menopang, menolong kita menyelesaikan segala pergumulan kita, dan akhirnya menuntun kita kembali ke jalan keselamatan yang dari Tuhan, sehingga akhirnya ketika Tuhan datang ke tengah-tengah dunia pada kedatangannya yang kedua kali untuk mengadili dunia, Dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali melalui Yesus. Inilah kasih karunia Tuhan yang sudah nyata itu, yang sudah diberikan ke tengah-tengah dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, melainkan beroleh keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara, percayalah terus kepada Tuhan. Jalanilah aktivitas kehidupanmu bersama dengan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan itulah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jikalau kita mau selamat, mari percaya, mari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari melakukan segala pekerjaan aktivitas kita bersama dengan Tuhan Yesus. Maka keselamatan yang dari Tuhan akan selalu menyertai kita. Saudara-saudari, selamat bekerja, selamat beraktivitas bersama dengan Tuhan, dan libatkan Tuhan dalam semua aktivitas dan kegiatanmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan besarnya kasih karunia Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami, yang nyata di dalam Yesus Kristus yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan tidak meninggalkan kami begitu saja, tapi mengutus Roh-Mu yang kudus untuk selalu menyertai setiap kami. Sertai kami Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kami melakukannya dan mengakhirinya semua dengan penuh keselamatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.